Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tanti Bella Kurniawati dengan NPM 2001, 021 dan 019 dan Eva Angludianingsi dengan NPM 2001, 021, 003 akan menjelaskan tentang pengertian tasawuf dan asal-usul ajarannya. Pengertian tasawuf itu merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri atau biasa disebut tazkiyatun nafs dengan cara menjauhkan dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi bahwa tasawuf itu kan adalah ilmu yang menerangkan tentang keadaan-keadaan jiwa atau nafs yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, jalan menuju Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah menuju perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tasawuf atau sufisme itu adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk mistisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan tentang asal-usul tasawuf. Asal-usul tasawuf itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada shaf, yang artinya barisan dalam sholat berjamaah. Alasannya, seorang sufi mempunyai iman yang kuat, jiwa yang tengguh, dan selalu memilih shaf terdepan dalam sholat berjamaah, atau kata lainnya al-shaf al-muqaddain. Terus kedua ada sufah, yang artinya pelana, yang digunakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang miskin untuk bantal tidur di atas batu di samping Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian ketiga ada sofa atau sof, yang artinya bersih atau suci. Maksudnya, kehidupan seorang sufi itu lebih banyak diarahkan pada penyucian batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat ada saufanah, yaitu sejenis buah-buahan yang berbentuk kecil dan berbulu banyak. Itu banyak tumbuh di gurun pasir Arab. Terus kelima ada teosofi. Theo itu artinya Tuhan, sopoa itu artinya hikmah, yang berarti hikmah ketuhanan. Alasannya, kaum sufi itu sangat menggandrungi hal-hal yang berkaitan dengan hikmah-hikmah ketuhanan, baik dalam tingkah laku maupun pembicaraan mereka. Kemudian keenam ada suf, yang artinya wool, bulu domba atau kain bulu kasar. Nah, direvasi dari kata sufi dan sof al-muqaddam itu sebenarnya kurang tepat. Sebab pertama, pernyataan bahwa kaum sufi itu nanti di akhirat akan berada di barisan depan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didukung oleh nas yang kuat. Memang di Al-Qur'an itu menyatakan bahwa pada hari pembalasan nanti umat manusia itu akan dijajarkan dan dihisab. Kemudian kedua, seandainya kata sufi itu diambil di kata sof, maka yang benar itu bukan sufi,
tapi sofi. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan tentang definisi tasawuf. Tasawuf itu kan merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai latihan-latihan atau riyadhah, baik secara fisik maupun mental, dengan melakukan berbagai ibadah, sehingga aspek uluhiyah dan ruhiyah itu mengungguli aspek duniawiyah dan jasadiyah. Terus kita juga akan menjelaskan tentang asal-usul ajaran tasawuf dalam Islam. Tasawuf itu kan berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Hal ini diperkuat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 186. Dan ada juga di Quran surah Al-Qaf ayat 16. Serta diperkuat oleh pendapat Iholas setelah melakukan penelitian lebih mendalam berbalik teori yang pada mulanya berpendapat bahwa tasawuf Islam itu tidak murni dalam Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 itu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Mungkin seperti itu yang ada di dalam Al-Quran. Bukan mungkin, itu memang kenyataannya. Terus ada juga asal-usul ajaran tasawuf dalam ajaran Islam. Itu banyak yang mengambil dari para sufi agama lain, kemudian berpendapat bahwa kehidupan keruhaniyah sufi itu mempunyai sumber yang kaya dari Islam itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.